Hai adik-adik, selamat siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Miss ZN. Semoga adik-adik yang masih setia di rumah aja tetap sehat, tetap semangat belajar ya. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar beberapa soal latihan TPS. Tentunya adalah pemahaman, bacaan, dan juga menulis bahasa Indonesia, gitu ya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini ada bacaan. Mungkin adik-adik sudah tidak asing dengan bacaan yang saya cantumkan di depan. Di sini bacaan yang membahas mengenai edamame. Tentunya semua kita tahu ya. Cara sekilas itu edamame kalau misalkan kita sering baca artikel yaitu jenis tanaman yang berasal dari negara mana adik-adik? Dari Jepang, betul sekali. Dan edamame ini tumbuh subur di Jawa Tengah hingga menjadi komoditas utama yang diekspor, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kan sudah saya cuplik ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah masalah utama dari teks tersebut. Nah, adik-adik kan mesti ingat, yang namanya masalah utama itu tidak jauh beda dengan topik, yaitu yang dibicarakan. Nah, seperti tadi yang sudah saya cuplik di awal. Jadi secara umum gambarannya tadi sudah saya sampaikan. Kira-kira opsi A hingga E, kira-kira yang mana jawabannya? Yang mana ayo? Masalah utama sama dengan topik. Nah, tadi misalkan kita lihat dari bawah nih ya, perlunya pembinaan dan pendampingan petani edamame, gitu ya. Benih edamame dari Jepang, betul dari Jepang, tapi kan yang diulas tadi tidak hanya mengenai asal dari edamame itu. Kemudian yang C, permintaan ekspor. Kemudian yang B, komoditas edamame Jawa Tengah potensial diekspor. Nah, ini lumayan lupas semua ya. Yang A, edamame merupakan komoditas produk Jawa Tengah, betul karena tadi sudah muncul di paragraf pertama. Nah, kira-kira jawabannya mana ya? B. Kenapa B? Karena yang B ini mengulas tentang yang pertama. Memang betul komoditas edamame itu sekarang dibudidayakannya di Jawa Tengah ya, hingga menjadi komoditas unggulan di daerah tersebut. Kemudian di paragraf selanjutnya mengulas tentang potensial diekspor, gitu ya. Jadi yang paling tepat yang B. Lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini adik-adik harusnya bisa menjawab nih ya. Di situ yang ditanyakan adalah antonim dari kata permintaan. Antonim berarti lawan. Iya, kalau sinonim berarti padanan. Oke, padanan kata. Permintaan berarti berantonim dengan kata. Iya, ada permintaan pasti ada penawaran. Betul sekali. Jawabannya yang D. Lanjut di nomor 3. Nah, nomor 3 kalau adik-adik kemarin ikutin lesnya di Geopacitan pasti udah tahu nih jawabannya ya. Kata hubung kalau pada kalimat keempat seharusnya perlu kita ganti apa? Yang pertama, apakah kita ganti meskipun, sebagaimana, bahwa, karena, atau bila mana? Di sini saya sajikan teksnya di nomor 4. Ini menunjukkan kalau permintaan ekspor edamame sangat tinggi sementara produksinya masih terbatas. Adik-adik tentu masih ingat, di sini ada kata hubung atau konjungsi kalau ya. Kalau konjungsi kalau itu berfungsi menyatakan kalimat yang berupa syarat. Ingat ya. Nah, di sini kita bandingkan nih, saya punya contoh kalimat dengan penggunaan konjungsi yang tepat. Di sini udah ada ia akan datang kalau hujan sudah reda. Berarti kan dia datang kalau hujannya sudah reda. Kalau hujannya belum reda kan gak mungkin datang. Berarti itu menyatakan pernyataan yang berupa syarat. Nah, sedangkan di kalimat keempat ini apakah syarat? Ia menunjukkan kalau permintaan ekspor edamame sangat tinggi sementara produksinya masih terbatas. Nah, di sini kan tidak syarat. Di sini hanya mempertegas ya. Mempertegas, jadi yang tepat itu harus adik-adik isi dengan kata hubung yang menunjukkan penegasan. Kata hubung penegasan tentunya adalah kata hubung bahwa. Betul sekali jawabannya ya C. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 itu adalah kita disuruh mencari kalimat simpulan. Kesimpulan, ringkasan, rangkuman itu sama ya. Sama-sama
tersebut. Yang beda itu adalah ikhtisar. Kalau ikhtisar boleh tidak urut gagasan, jadi paragrafnya boleh dibolak-balik gagasannya, kemudian kalau simpulan harus kita urutkan sesuai dengan urutan paragraf dalam bacaan tersebut. Nah, di GO punya trik ini ya. Simpulan itu intinya adalah simpulan nada di awal, tengah, akhir. Nah, di sini kan sudah diurutkan ya dari awal, tengah, dan juga akhir. Nah, di sini kesimpulannya yang tepat yang mana? Yang A. Kenapa yang A? Kita buktikan ya. Nah, di sini ada teksnya. Yang pertama, paragraf pertama di sini membahas mengenai komoditas edamame di Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, kita tinggal lihat aja kalimat pertama karena bentuknya adalah paragraf deduktif. Paragraf kedua di sini membahas mengenai ekspor ya, sama deduktif. Paragraf ketiga di sini mengenai, nah, edamame itu berasal dari Jepang tetapi tumbuh baik di dataran tinggi yaitu di daerah Jawa Tengah. Nah, kalau kita rangkum secara umum yang dibahas itu adalah mengenai apa simpulannya yang A. Edamame yang diproduksi di Jawa Tengah ya kan. Kalau satu, potensial diekspor di paragraf kedua kalimat pertama sehingga produktivitasnya perlu digenjot untuk memenuhi permintaan pasar sesuai dengan paragraf yang ketiga. Di sini tentang nilai jualnya ini sudah ada di kalimat ke-9 nilai jual berarti berhubungan dengan permintaan pasar. Paham ya? Jadi kalau kita simpulkan berarti simpulan tadi sudah sesuai dengan teori di depan ya. Urut setiap paragraf. Jawabannya jadi betul ya A. Lanjut nomor 5. Di sini kita nyari topik bacaan. Topik bacaan itu sama seperti masalah umum yang dibahas itu seperti apa ya, seperti nomor sebelumnya. Nah, di teks kedua ini berbicara mengenai beberapa ini di era modern itu banyak sekali muncul berbagai macam penyakit kronis ya, yang di sini dinyatakan tidak hanya terjadi oleh orang dewasa, tetapi anak-anak pun bisa mengalami penyakit kronis tersebut ya. Nah, di sini topiknya apa? Nah, di paragraf 1 kalau kita lihat karena deduktif juga ya, di sini sudah ada yaitu bisa dialami oleh anak-anak juga ya. Paragraf kedua di sini juga disebutkan adalah nih, ada pemikiran umum yang mengatakan bahwa anak-anak tidak boleh kotor sehingga orang tua mengamankan segala sesuatu ya kan, seperti rumah, mobil hingga mainan dari paparan kotor. Yang intinya anak-anak itu lebih diarahkan bermain di dalam rumah daripada di luar rumah. Kemudian paragraf ketiga di sini ada salah satu studi atau penelitian yang menyatakan bahwa anak-anak yang menghabiskan waktu bermain di luar rumah daripada di dalam rumah mampu mengerjakan ujian lebih baik di kelasnya gitu ya. Kemudian selain itu juga dia anak-anak tersebut juga berkurang serta resiko dia obesitasnya adalah menurun gitu ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan di situ adalah ya mana kalau kita simpulkan adik-adik. Nah, di sini tadi di masing-masing paragraf sudah ada kalimat utamanya, karena semua kalimat utamanya ada di awal paragraf, bentuknya adalah deduktif. Tinggal kita gabung aja ya. Berarti topik yang tepat adalah anak-anak yang bermain di luar rumah itu lebih kebal akan penyakit ya kalau kita rangkum secara umum. Oke, jadi di sini kenapa kok tidak A hingga E? Yang pertama kita bahas. Yang A itu hanya muncul di paragraf pertama. Jadi jelas bukan topik ya. Kalau pertanyaannya pernyataan yang sesuai berarti kita cari yang tersurat. Kita tinggal lihat dia berada di kalimat keberapa. Seperti kalau kalian mau mencari kalimat utama, tinggal pilih dia kalimat nomor berapa. Oke? Yang C, jangan melarang anak-anak bermain di luar rumah. Di sini paragrafnya ini bukan persuasif, dia hanya informatif. Paragrafnya adalah eksposisi, hanya menyampaikan informasi. Berarti yang C bukan. Kalau yang C di sini mengarah ke kalimat persuasif, berarti kalimat
mengajak anak-anak agar tidak bermain di luar rumah. Kemudian yang D, pelihatan anak yang bermain di luar rumah lebih baik. Itu tidak mencakup semuanya. Dia hanya berada di paragraf ketiga. Kemudian yang E, paparan mikroba meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini hanya adik-adik temui di paragraf yang ketiga di kalimat ke-10, paparan mikroba. Jadi ini tidak mencakup semuanya. Jadi yang D. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan nomor 6. Nah, di sini pernyataan manakah berikut ini yang tidak berhubungan dengan teks tersebut? Nah, kalau tidak berhubungan berarti kita cari yang tidak terdapat di dalam teks bacaan yang disajikan, gitu ya. Nah, di sini yang tidak terdapat adalah, misalkan kita cocokkan satu-satu dari A. Anak-anak lebih baik menikmati waktu bermain di luar rumah pada masa kanak-kanak. Nah, kalau tadi adik-adik mengikuti dari awal, tadi kan sudah ada ya jawaban yang salah yang mengarah ke persuasif. Nah, di sini tadi kan belum tertera ya. Coba. Yang B, orang tua yang terlalu khawatir dengan kotoran menjadikan anak-anak mereka alergi. Nah, itu ada di kalimat ke-6. Jadi, bukan jawabannya karena yang dicari yang tidak berhubungan. Kemudian di kalimat yang C, penyakit kronis tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Tentu kalian sudah tahu tadi ada di paragraf yang pertama, kemudian kalimat pertama dan juga kedua, gitu ya. Selanjutnya, pelihatan yang baik dimiliki oleh anak-anak yang sering bermain di luar rumah. Tadi juga sudah ada di paragraf ketiga. Di sini ada di kalimat ke-9. Kemudian nomor yang E, paparan mikroba dan organisme dapat meningkatkan fungsi dan sistem kekebalan tubuh kita. Itu tentu masih ingat ya di paragraf ketiga kalimat ke-10 ya. Nah, tuh. Jadi yang paling sesuai tadi ya. Nah, tadi kenapa A? Karena di opsi B hingga E semuanya ada di paragraf pertama hingga paragraf ketiga. Nah, tipsnya kalau adik-adik mungkin kesulitan, dibaca soalnya dulu, kemudian cari kata kunci. Contoh, misalkan saya contohkan yang E. Adik-adik kan masih ingat cara membaca scanning yang dulu pernah diajarkan ya, yaitu hanya kita memilah-milah yang dirasa penting gitu ya. Contoh di sini kita cari kata kunci yang E. Itu adalah paparan mikroba. Nah, di situ kalian cari di 3 paragraf. Kita baca secara scanning saja ya, seperti kita membaca kamus gitu ya. Nah, di situ ada kata mikrobanya di paragraf keberapa, gitu ya, dan seterusnya. Nanti bisa adik-adik praktekkan di teks selanjutnya. Next, ke-7. Di situ kata tersebut pada kalimat ke-8 merujuk pada. Nah, kalau merujuk tentu adik-adik kan ingat yang namanya kata rujukan ya. Ada kata rujukan yang menunjukkan benda, ada kata rujukan yang menunjukkan tempat. Yang ditanyakan adalah kata tersebut di kalimat 8. Tidak usah semuanya dibaca, cukup dibaca kalimat sebelumnya, yaitu tinggal baca kalimat 7. Kalau 7 belum ketemu, tinggal baca kalimat 6 dan seterusnya ya. Kalimat ke-8. Selain itu, gejala ADHD dan stres pada anak-anak tersebut juga berkurang serta risiko obesitas pun menurun. Yang ditanyakan makna dari kata tersebut, berarti tinggal baca kalimat ke-7. Ada berbagai studi yang menemukan bahwa anak-anak yang menghabiskan waktu bermainnya di luar rumah ketimbang di dalam rumah mampu mengerjakan ujian lebih baik di kelasnya ya. Nah, makna di sini dan stres pada anak-anak tersebut juga berkurang. Nah, anak-anak yang mengalami resiko berkurangnya obesitas di sini yang dimaksud adalah yang mana? Nah, disini di kalimat ke-7, yaitu anak-anak yang menghabiskan waktu bermain di luar rumah. Paham ya? Nah, kalau di TPS, di UTBK itu yang sering muncul yaitu adalah kata ini. Ada kata ini itu
tersebut. Nah, sama konsepnya, kalau ketemu kata ini, itu tersebut, kita disuruh mencari makna atau misalkan kata tersebut merujuk kepada apa, kita tinggal baca ke kalimat sebelumnya. Paham ya adik-adik ya? Yaitu kata ini, itu, tersebut. Lanjut nomor 8, makna kata autoimun. Nah, pada masa sekarang ini ya, kita kan udah gak asing yang namanya autoimun, betul ya? Oke, nah di sini makna kata autoimun kira-kira apa? Di sini dilihat di sini kalimatnya adalah padahal anak-anak menjadi alergi dan rentan terserang asma atau penyakit autoimun justru karena tidak cukup terpapar bakteri. Nah, yang ditanyakan adalah makna dari autoimun. Nah, terkadang kan kita lupa apa sih makna kata itu kalau kita cari di KBBI, ya kan ya? Nah, tipsnya adalah adik-adik sesuaikan kata tersebut di dalam konteks kalimatnya. Istilahnya yang maknanya masih nyambung atau masih serumpun dengan makna kalimat tersebut. Nah, di kalimat itu ada namanya kata autoimun. Nah, ayo ada yang tahu? Nah, pada masa pandemi sekarang ini kan kita harus jaga imun kita ya. Salah satunya kita harus tetap bahagia ya dengan tetap belajar di rumah. Nah, sekarang kita kembali, autoimun menurut kalian apa artinya? Nah, lihat, sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel pada tubuh itu sendiri, gitu ya. Nah, saya harapkan adik-adik di rumah imunnya bagus ya, gitu ya. Terus semangat belajar bahagia. Jawabannya ya Selanjutnya nomor 9. Nah, di nomor 9 ini ada teks bacaan yang ketiga. Masih semangat ya? Oke, di nomor 3, di nomor 9 maaf, di teks ketiga kita membicarakan tentang perkembangan teknologi dan juga informasi adik-adik. Nah, di situ yang pertama adalah kita pemanasan dulu, kita nyari kata interaksi. Kalau kita bicara interaksi, itu berarti interaksi adalah interaksi, berkomunikasi dengan orang lain ya. Tapi di sini yang ditanyakan itu adalah antonimnya, berarti lawan kata dari interaksi. Hayo, kira-kira lawan kata dari interaksi itu apa? Interaksi apakah resiprokal? Apakah keterpisahan, persentuhan, ketergantungan, atau kegalauan? Oke, jangan galau ya di rumah ya. Oke. Nah, di sini interaksi itu ada di kalimat keberapa interaksi? Ada di kalimat kedua paragraf utama yang artinya interaksi tadi kan ini ya, komunikasi satu sama lainnya. Berarti berantonim dengan keterpisahan. Jadi misah ya. Oke. Next. Nah, nomor 10 ini kita mau nyari gagasan utama. Ada masih ingat ya? Gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran, pikiran utama, sama enggak? Sama. Ya. Gagasan utama di dalam paragraf itu tersirat, artinya dia terselubung di dalam paragraf itu. Bisa jadi dia letaknya di kalimat pertama ataupun di kalimat terakhir. Nah, paragraf pertama, silakan disimak paragraf pertama. Di sini tipsnya, yang paling mudah nih ya, saya kasih tips. Jadi ini, kita harus tahu paragraf itu bentuknya apa. Karena ini udah jelas teksnya di TPS itu bentuknya adalah eksposisi, memaparkan suatu informasi. Nah, ya, di sini kita lihat paragrafnya itu deduktif apa induktif. Kita lihat, misalkan kita lihat dari kalimat terakhir nih ya. Satu di antara waktu yang tepat untuk sarana berkumpul bersama keluarga adalah makan bersama keluarga dalam satu meja. Nah, kalau kita lihat sekilas, dia kan berhubungan atau dia masih merujuk pada kalimat sebelumnya. Sedangkan di kalimat sebelumnya ada kata itu, yang tentu merujuk di kalimat sebelumnya lagi. Otomatis kalimat utamanya yang mana kalimat utamanya? Ada di kalimat pertama. Nah, kalau sudah ketemu letak kalimat utamanya di kalimat pertama, adik-adik tinggal mencocokkan di opsi jawaban. Gampang kan ya, nggak sampai 1 menit ketemu. Nah, kita cocokkan yang maknanya sama. Ingat, yang namanya gagasan bukan
bisa saja di situ struktur kalimatnya berbeda tapi maknanya sama gitu ya. Contoh nih ya, kita buktikan. Perkembangan teknologi dan informasi membawa tantangan tersendiri pada masyarakat hingga keluarga. Kita cari di opsi jawaban di antara A sampai E yang betul yang mana? A. Teknologi dan informasi mengubah pola asuh orang tua, bukan ya? Perkembangan teknologi dan informasi membawa tantangan. Sama nggak maknanya? Yang B? Sama. Jadi gampang kan nyari ide pokok, nyari gagasan utama. Jadi adik-adik jangan galau kalau lihat bacaannya apa. Betul sekali. Ya, di sini ada kutipan membaca tanpa direnungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna Muhammad Hatta. Seperti tadi yang saya katakan, pahamilah setiap makna di dalam bacaan biar kita bisa mengerjakan soal dengan mudah ya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat meraih impian. Oke? Sampai di sini dulu pembahasan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan.